Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang sedang menonton video kita pada hari ini. Kita kembali lagi dengan ruangan yang sama, dengan narasumber dan juga topik yang berbeda. Ya, kita masih dengan podcast Kemenhum Aceh yang kali ini masih membahas tentang kekayaan intelektual. Ya, dan KI ini sendiri jadi salah satu topik yang kayaknya kalau kita bahas sampai subuh, saking banyaknya, begitu betul. ya. Dan mungkin untuk sesi kali ini kita akan lebih fokus dan juga detail pada bidang-bidang yang lain. Bersama saya juga sudah hadir Bapak Kadif Pelayanan dan juga Hukum, Bapak Dhani. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih Mbak. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat yang kedua ini posisi Ini kita. sehat kedua ya. Siap. Kemudian kita juga sudah kedatangan analis hukum ya. Boleh perkenalkan diri Bu ke kamera. Ya, Assalamualaikum, nama saya Erdiana, analis hukum pada bidang kekayaan intelektual di Kanwil Kementerian Hukum Aceh. Ya. Baik, ini ada satu analis yang memang sudah fokus di bidangnya dan Bapak yang selama ini menjadi ini ya Pak, penopang informasi kami ya untuk sesi-sesi hari ini dan sebelumnya. Ya, kami sebetulnya penyelaras saja Mbak. Baik, kalau begitu kita membahas tentang IP atau KI itu sendiri ya, karena di tanggal 26 kemarin kita baru aja menyelenggarakan World Intellectual Property Day yang dilaksanakan di 26 April dan masih selaras dengan momen yang sama. Kita akan membahas tentang kekayaan intelektual itu tadi. Dan kebetulan kalau di Kemenhum Aceh itu berada di bawah divisi apa nih Pak? Kekayaan intelektual berada di bawah divisi pelayanan hukum. Okay. Jadi ada dua bidang di bawah kami, bidang pelayanan administrasi hukum umum dan satu lagi bidang pelayanan KI. Okay. Dua bidang ini tidak bisa pisah. Kalau ibarat kata kami, dua ini adalah, satu itu adalah rumahnya, itu AHU, yang satu itu adalah produk yang keluar dari rumahnya. Oke. Jadi kalau AHU itu melindungi entitasnya, nah KI melindungi apa yang keluar dari entitas tersebut. Kalau kami berpikir gitu, simpelnya kami di situ. Baik. Jadi jangan pisahkan kami, karena kami adalah dua orang tapi satu gitu maksudnya. Oke. Jadi dalam satu rumah yang sama ada dua jiwa yang nggak bisa berpisah ya Pak ya? Iya. Itu dia. Jadi jalannya juga akan selalu selaras. Tapi kali ini kita mau fokus ke KI dulu Pak, karena memang salah satu yang ada dalam divisi yang sudah disebutkan tadi. Sebenarnya apa aja yang diurus di dalam pelayanan KI ini sendiri? Baik, jadi bidang layanan kekayaan intelektual ini merupakan satu bidang yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi divisi pelayanan hukum dalam mengemban amanah dari TUSI Eselon 1 pusat kami, yaitu Direktorat Jenderal KI. Oke. Dalam hal perlindungan atas kekayaan intelektual, kami ada 7 rezim kami menyebutnya. Dari rezim pertama merek, kemudian yang kedua adalah paten, kemudian yang ketiga itu adalah hak cipta, yang keempat itu adalah indikasi geografis, yang kelima itu adalah DTRS, yang keenam itu adalah desain industri, yang ketujuh itu adalah Paten tadi paten. Pak. Jadi ada 6 rezim yang memang ada di TUSI kami, yang 6-nya ini itu menjadi tugasnya bidang pelayanan KI untuk melaksanakan. Oke. Ada 6 paten, 7 ya? 7. Kalau ada sama analis KI kami nyerah Pak. Betul. Lebih pahaman beli Pak. Analis hukum lah nyerah kami. Berarti ada 7 bidang tadi Betul. yang memang turunan dari Betul. KI itu sendiri ya. Betul. Jadi ini 7 bidang kalau kita bahas satu-satu mungkin panjang lagi nih. Sampai lebaran haji Pak. Waduh, Bapak kan mudik nanti Pak. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Oh iya. Mungkin bidang-bidang eksternal yang bersinggungan dengan KI. Karena kalau membahas tentang KI ini sendiri, paling sering terdengar kalau saya sebagai masyarakat awam Pak, itu pasti terdengar di bidang industri kreatif. Dan juga bisnis, misalnya F&B gitu ya. Jadi saya sering banget dengar kalau ada artis mengeluarkan brand, tahu-tahu mirip gitu, tahu-tahu ternyata sudah berjalan ya. Mungkin ada konflik-konflik yang seperti yang sering kita lihat sebagai masyarakat umum. Nah sebenarnya KI ini sendiri bersinggungan dengan bidang-bidang apa saja? Mungkin boleh dijelaskan sedikit Ibu? Ya.
Kalau secara apa namanya peraturannya memang adanya ditulis di Kementerian Hukum ya Bu ya. Tetapi dia memiliki singgungan atau beririsan dengan banyak lembaga, dengan banyak dinas terkait seperti apa tadi industri kreatif, ya, ekonomi kreatif, kemudian juga dengan dinas industri apa namanya dinas koperasi, dinas perindustrian dan perdagangan, kemudian ya Disparpora juga kalau yang sekarang ya Pak ya, karena emang temanya kita 2026 ini di bagian olahraga tentu nanti Disparpora masuk. Bisa juga dengan Disbudpar, dinas kebudayaan, pariwisata gitu. Nah, jadi banyak yang bisa dijadikan partnernya ya untuk sama-sama tentunya dalam hal pelindungan kekayaan intelektual ini. Betul. Jadi karena ini juga tidak bisa berjalan sendiri ya, butuh partner nih. Benar. Kayaknya ini kerja kelompok lagi pembahasannya, karena memang bisa dijalankan ketika implementasinya juga merata begitu ya, termasuk informasi. Nah mungkin ketika kita membahas implementasi dan juga berjalannya sebuah aturan, pasti akan ada kolaborasi nih di dalamnya. Nah sejauh ini bentuk kolaborasi yang seperti apa sih yang sudah dijalin, atau mungkin ada instansi dan juga lembaga yang memang sudah berpartner sejak awal? Silakan Bu. Ya, sejauh ini kita sudah melakukan beberapa kerjasama ya Pak ya, kerjasama baik berupa penandatanganan nota kesepahaman, kemudian ada juga dalam bentuk perjanjian kerjasama yang lebih teknis dengan beberapa dinas terkait dan juga dengan perguruan tinggi ya Pak ya. Perguruan tinggi kita sudah lumayan banyak sih di Aceh, dari 50-an lebih ya Pak ya yang sudah kita jalin ya Pak ya. Ya, di tahun betul, sampai dengan tahun 2026 ini kita sudah lakukan kerjasama itu dengan dinas dan juga dengan perguruan tinggi dan juga fakultas di bawahnya, itu hampir 56 Pak ya terakhir ya, sekitar 56. Dan mungkin ini akan terus bertambah nih. Akan terus bertambah karena memang kolaborasi ini tidak berhenti di sini, karena ada dua fungsi lah, bukan cuma dari kami kementerian, tapi dari perguruan tinggi sendiri juga membutuhkan kerjasama untuk mendukung indikator kinerja dari masing-masing universitas juga gitu. Jadi akan terus ada kolaborasi insya Allah. Baik, kalau kita bicara kolaborasi dan kerjasama ini bentuknya macam-macam ya. Ada kolaborasi yang penandatanganan nota kesepahaman atau mungkin kolaborasi yang lain. Sejauh ini mungkin boleh diberikan gambaran kepada saya nih, masyarakat awam sekaligus yang sedang menonton, kolaborasi yang seperti apa yang sudah berjalan begitu Bu? Ya, bentuk kolaborasinya mungkin. Kolaborasi ya, kita ada kolaborasi program ya Pak ya, ada kolaborasi program. Kalau misalnya di universitas itu kita ada kolaborasi program berupa kuliah umum yang narasumbernya ada yang dari kita datang ke kampus, atau sebaliknya pernah juga dari universitas yang di kita ya Pak ya. Dengan dinas terkait juga seperti itu, ada permintaan untuk berkolaborasi dalam sosialisasi, edukasi, kita dilibatkan sebagai narasumber. Kemudian tentunya semua ini kita lakukan untuk mendorong peningkatan pelindungan kekayaan intelektual. Jadi yang sudah berjalan seperti itu. Ada peserta magang juga ya Pak ya, kita terima juga di kolaborasi. Kalau yang dengan universitas implementasinya sudah seperti itulah kurang lebihnya yang sudah kita lakukan sejauh ini. Jadi bentuk kolaborasinya pun bermacam-macam ya. Mulai dari sosialisasi, kemudian ya mungkin sebagai tempat melihat langsung begitu, dan masih banyak lagi. Sependengaran saya tadi sudah ada 56 universitas atau perguruan tinggi. Ini kayaknya PR-nya banyak ya Pak ya. Kerjaannya udah banyak banget nih Pak, 56. Dan mungkin kita juga ingin bertanya bagaimana cara merangkul stakeholder ini, karena mereka sebenarnya berjalan di bidang masing-masing. Kita adalah pemegang tupoksi utama ya. Gimana cara kita merangkul mereka untuk ada di kerjaan kita gitu loh Pak. Silakan. Kanwil Hukum Aceh ini kan salah satu instansi vertikal pusat yang ditempatkan di daerah. Betul. Selain dengan beberapa kementerian lain yang memang vertikal dari pusat langsung, Kanwil Hukum Aceh ini ada perwakilan representasi dari Menteri Kementerian Hukum di wilayah. Sesuai arahan dari Pak Menteri adalah bagaimana kemudian kami memperkuat sinergi antar instansi. Ini poin pokok. Sinergi antar instansi. Bagaimana kami punya program, kami selaraskan dengan program pemerintah daerah, di mana mereka selaku eksekutor lapangan yang mempunyai basis massa atas program kami. Kami bangun kerjasama dengan mereka, kami perkuat komunikasikan dengan mereka, kami sinergikan langkah kami dengan mereka, dengan bentuk kegiatan
sama-sama kolaborasi TUSI. Oke. Itu poin 2. Selain sinergi antar instansi, kami lakukan kolaborasi TUSI. Yang ketiga, kami lakukan kemudian penyelarasan output TUSI. Oke. Setelah kami kolaborasikan TUSI kami selaraskan TUSI masing-masing. Dalam bentuk apa? Kami sepakati dahulu apa yang kami miliki, tapi kami nggak punya, dengan pihak lain yang mereka miliki, tapi mereka nggak punya, yang sama-sama saling terkait. Oke. Apa yang kami miliki ternyata dimiliki oleh mereka. Apa yang mereka miliki nggak mereka miliki ada di kami. Nah, kami lakukan perikatan kerjasama. Sekarang dengan pemerintah Aceh kami sudah ada 12 MOU dengan pemerintah daerah. Betul. Untuk universitas 56 universitas. Ya. Dengan pemerintah daerah kami berkomunikasi dengan Sekda provinsi melalui turunan dinas terkait. Dengan universitas untuk yang negeri otomatis kami komunikasi dengan instansi pusatnya, karena ada juga Kementerian Agama mempunyai kampus di Aceh, Kementerian Kesehatan punya kampus di Aceh. Ya. Tapi untuk yang swasta kami bekerjasama dengan RL Dikti 13. Oke. Dan sejauh ini luar biasa respon dari Dikti 13. 77 kampus yang di Aceh negeri swasta. Oke. Negeri swasta nggih. Ya. Ini yang sedang kami progres sekarang dengan harapan nanti di bulan 8 seluruhnya sudah ada kerjasama. Nah, setelah kerjasama kami lakukan, akselerasi program kami lakukan. Nah, kampus-kampus ini kan juga mereka punya tridharma perguruan tinggi. Ya, betul. Bagaimana kemudian selain mereka melakukan pendidikan kepada mahasiswanya, mereka juga melakukan program layanan kepada masyarakatnya. Tadi Mbak Erdiana juga sampaikan bahwa ada program magang kami untuk para mahasiswa di kampus tersebut, ada tukar-menukar bank data informasi yang memang dimiliki oleh masing-masing instansi untuk saling mendukung TUSI, ada juga tukar-menukar informasi ilmuwan bahwa kami punya narasumber ini, mereka butuh kami saling berkolaborasi. Nah, yang utama untuk layanan KI ada program namanya Sentra KI. Oke, apa itu Pak? Nanti Mbak Erdiana akan menjelaskan. Saya hanya buka dikit saja. Siap. Sentra KI itu adalah sentra KI intelektual yang memang ada menjadi salah satu output kinerjanya di LPPM ya Mbak? Biasanya di bawah LPPM. Di bawah LPPM. Jadi kemarin Stekdikti dulu sudah menggariskan bahwa di LPPM ini ada namanya pembinaan terkait KI. Nah, di sentra KI kampus ini, di sentra KI universitas inilah kemudian menjadi kepanjangan tangan wilayah untuk kemudian mendekatkan layanan kepada masyarakat. Karena di situ kemudian para dosen yang mereka ingin mendaftarkan paten tidak perlu lagi harus ke Kanwil untuk menerima informasi atau yang lain-lain. Ya kalau di Banda Aceh, kalau kemudian ternyata dia ada di Singkil, Betul. kalau dia di Aceh Tenggara kan butuh waktu. Makanya melalui sentra-sentra KI terdekat. Mahasiswa yang ingin mendaftarkan hak cipta mereka atas tesis, disertasi ataupun mungkin skripsi mereka, tinggal daftar ke situ. Kemudian perlindungan atas hasil mahasiswa juga ada di situ. Kami dekatkan kepada masyarakat. Nah, dengan pemerintah daerah, kami juga sedang memprogres bagaimana sentra-sentra KI ini terbentuk di dinas-dinas terkait. Jadi masyarakat lebih mudah. Jadi gini, lebih banyak teman kami di lapangan, lebih banyak lebih banyak pos kami di lapangan, masyarakat lebih mudah menerima layanan kami. Itu yang pokok. Nah, nanti tinggal dari teman-teman analis hukum yang melakukan kajian nih. Kira-kira ini masuk pada ranah mana? Apakah ini ranahnya KI pada sisi merek dan lain-lain, ataukah ini masuk pada ranahnya ini kebijakan organisasi? Nanti teman-teman aja akan menyusun itu. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya cukup penasaran dengan sentra KI yang masih disimpan ya Pak. Ini waktunya kita kulik dengan Ibu Erdiana terkait dengan sentra KI yang sempat dimention, kemudian kerja sama KI
mungkin sebagai masyarakat awam mengetahui sentra itu sebagai titik ya, titik-titik ataupun ya sebagai perpanjang tangan begitu, lokasi-lokasi yang mungkin tidak terjangkau secara langsung, secara fisik juga untuk hadir. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu, sebenarnya sentra KI ini apa, kemudian beroperasi sebagai apa, dan di bawah lembaga yang mana juga yang sudah bekerja sama dengan Kemenhum Aceh. Sentra KI ini mungkin bisa kita sebutkan seperti sebuah wadah gitu, sebuah wadah yang di bawah biasanya umumnya itu di bawah LPPM, lembaga penjamin peningkatan mutu di setiap universitas umumnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ingin dibentuk sebagai unit tersendiri, terpisah juga tidak masalah. Gitu. Nah, ini diharapkan sentra KI ini menjadi satu wadah yang akan menjembatani karya-karya dari intelektual yang ada di kampus gitu ya. Kalau kita bicara di kampus, itu yang akan menjadi wadah untuk menjembatani dari proses pelindungannya, pendaftarannya, kemudian bisa juga menjembatani sampai dengan proses komersialisasi nanti hasil karya itu juga bisa dihandle di bawah sentra KI ini. Nah, kalau umumnya seperti yang tadi Bapak katakan, sebenarnya memang saat ini kita lebih fokus sentra KI di kampus ya Pak, tapi di beberapa daerah juga sudah banyak sentra KI itu juga dibentuk oleh komunitas dan juga berada di bawah dinas-dinas terkait, nggak menutup kemungkinan untuk itu gitu. Kalau kita membahas sentra KI di lingkungan kampus dulu nih Bu, perguruan tinggi ya, apa aja item yang bisa didaftarkan ke dalam KI? Kalau tadi membahas tentang skripsi, saya kan maba ya Pak ya. Jadi kalau seandainya ada rezim-rezim apa gitu ya? Betul, elemen dan item-item apa sih Bu yang bisa didaftarin? Mungkin sebagai mahasiswa kok kayaknya nggak mudeng nih, bisa nggak sih yang ini, atau mungkin ada metode yang ditemukan, atau mungkin hasil penelitian. Sebenarnya yang paling sering ditemukan di lapangan, terutama di sentra KI yang ada di perguruan tinggi negeri, item-item apa yang didaftarkan ke dalam KI itu sendiri? Mungkin yang paling utama yang pasti hak cipta ya, karena setiap kalau di kampus ya namanya ladang ya Pak ya, ladang hasil karya cipta itu otomatis kampus memiliki potensi yang sangat besar gitu ya. Bentuknya penelitian, tulisan, boleh penelitian, tulisan mahasiswa juga bisa di situ, karya-karya tulis, skripsinya, tesis, disertasi, itu semua bisa dikategorikan sebagai hak cipta. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga yang paling memiliki nilai yang besar juga dalam IKU itu ya bisa dihasilkan di kampus itu paten. Nah, itu bentuknya seperti apa Bu kalau di kampus? Mungkin ada peneliti dari kampus atau mahasiswa, dosen dan mahasiswa berkolaborasi melakukan satu penelitian yang adanya satu kebaruan dari penemuan ya, yang bisa di bidang teknologi tentunya, baik itu berupa proses, baik itu berupa produk Nah, itu bisa dikategorikan dalam paten gitu. Kemudian bisa juga tidak menutup kemungkinan desain, karena di kampus-kampus juga ada fakultas-fakultas ini ya Pak ya, teknis ya Pak ya, yang komputer. Nah, itu entah berupa desain-desain yang bisa dihasilkan dari kampus itu juga bisa dilindungi. Itu kalau yang potensi paling banyak. Tidak menutup kemungkinan juga ada rezim KI yang lain seperti merek, tidak menutup kemungkinan juga gitu. Atau sirkuit terpadu juga masuk ke sana. Bagaimana programmer itu menciptakan satu sistem aplikasi atau mungkin dalam yang model papan bot yang untuk kayak TV atau kan ada papan bot dalamnya itu kan, itu tata sirkuit terpadu juga masuk ke situ. Jadi sebenarnya di kampus itu jadi satu ladang yang sangat banyak ya, menciptakan, potensinya besar sebenarnya. Betul sekali. Termasuk seringkali kita mendengar ya mahasiswa menciptakan satu inovasi, misalnya robotik gitu ya, atau mungkin alat-alat yang awalnya hanya sekedar tugas kuliah nih Pak, atau mungkin ya hanya sekedar dipakai untuk pribadi, tapi ketika dikomersilkan itu bisa didaftarkan. Bisa. Mungkin saya agak bertanya sedikit ya, walaupun saya sih nggak bikin apa-apa, belum Pak, ini masih dalam proses. Kalau seandainya ada mahasiswa atau mungkin stakeholder akademisi yang ingin mendaftarkan KI melalui sentra KI, itu prosesnya seperti apa Bu? Kalau di sentra KI nanti akan ada satu akun khusus yang dikelola oleh sentra, termasuk email-emailnya juga atas nama sentra. Nanti prosesnya itu semua pendaftaran hak cipta tadi itu diarahkan dari sentra itu nanti yang akan mendaftarkannya. Gitu. Jadi satu pintu arahnya.
Jadi karyanya, hak ciptanya kita harapkan itu nanti sentra semua yang kelola. Gitu, yang punya mahasiswa, yang punya dosen. Jadi sentra ini juga selain dia mengelola, membantu pendaftaran karya-karyanya intelektual di kampus, tapi juga menjadi satu database gitu ya, database kekayaan intelektual di kampus yang bisa mendukung juga indikator sebagai indikator kinerja utamanya kampus dalam hal pemeringkatan ya Pak ya, berpengaruh ya Pak ya. Ya, jadi di satu pintu itu nanti semua rezim kita ngarahkannya seperti itu. Jadi menggunakan satu akun ya, satu akun di bawah sentra, jadi dari situ pendaftarannya. Kalau selama ini kan rata-rata kebanyakan dilakukan melalui akun pribadi ya Pak ya, personal mandiri. Dan ini mungkin akan sedikit menyulitkan pada saat membutuhkan data, atau bisa jadi mungkin nanti si dosen ini pindah tugas kan, bisa jadi tidak terarsip dengan baik ya. Jadi dengan ada database-nya di sentra, tentu kita harapannya yaitu bisa menjadi satu database yang nanti akan menunjang ke peringkat kampus tersebut gitu. Ya, secara gampang sebetulnya sentra KAI itu ada dua hal, sentra layanan dan sentra data. Kalau pendaftaran secara umum kan online langsung dengan Direktur Jenderal, akunnya masing-masing kita. Nah, sentra KAI ini, sentra layanan, mahasiswa, dosen bisa langsung ke sentra, nanti mereka kemudian akan mendaftarkan. Dari situ, dari sekian banyak orang itu kan berarti kan terpusat di sentra. Sehingga datanya tersentral juga di situ. Jadi komunikasi Direktur Jenderal pun nanti akan langsung masuk ke situ. Sehingga yang kedua muncul sentra data. Kampus akan punya data nih, berapa permohonan untuk merek, berapa permohonan hak cipta, berapa permohonan sirkuit terpadu, berapa permohonan paten. Nanti kemudian mereka akan melakukan pembinaan itu untuk kemudian dikomunikasikan dengan para pemohon masing-masing yang ada di sana. Sebetulnya lebih mudah, mahasiswa atau dosen tinggal datang ke situ, saya mau daftar ini, nah nanti melalui satu akun di situlah terdaftar satu-satu. Lebih mudah di situ sebetulnya. Kontrolnya pun juga lebih mudah. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, hari ini kita pakai email A, besok kita pakai email B, lupa passwordnya, ujung-ujungnya. Sementara sekarang semua konfirmasi itu melalui email. Udah lupa password, lupa email juga, nggak bisa tahu konfirmasi, dan nggak pernah jarang-jarang buka email. Ujung-ujungnya, apakah permohonan kita diterima, ataukah permohonan kita dikembalikan dengan catatan, yang ada batas waktu untuk memenuhi perbaikan data itu, sehingga karena kita nggak pernah buka data itu, tahu-tahu udah lewat saja posisinya, udah habis masanya, dan akhirnya apa yang sudah kita lakukan jadi terbuang percuma. Jadi sentra KAI ini sebetulnya kemudian dalam dua hal, sentra layanan dan sentra data. Layanan untuk mahasiswa dan dosen dalam satu pintu layanan, data ini sebagai pusat data layanan yang ada di kampus, itu posisi. Baik, jadi sebenarnya ini perpanjang tangan dan juga kemudahan ya, banget untuk masyarakat bisa mengakses layanan yang sama, ya, dengan kualitas layanan yang juga sama, dengan proses yang juga sama, tapi dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Nah, kalau kita bicara tentang sentra KAI ini sendiri ya, juga sudah banyak yang terbantu pasti di bidangnya masing-masing, terutama kalau menurut data yang sudah Bapak sampaikan tadi, 77 perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh. Kemudian ada 12 MOU bersama dengan pemerintah daerah. Ini udah banyak dilaksanakan dan sudah berjalan begitu ya. What's next? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kedepannya akan seperti apa Pak? Apakah ada rencana-rencana pengembangan lainnya? Nah, kebetulan Mbak Erdiana ini Kepala Tim Katim Janya untuk Sentra dan Kerma. Kalau kami garisnya dari Pak Kakak dulu begini. Kami perluas kerjasama dengan harapan kami perbanyak pos-pos layanan kami, dengan tujuan masyarakat lebih mudah untuk mengakses layanan. Itu satu. Yang kedua, dari 77 kampus yang ada di Aceh, PTN-PTS ya, 77 ini baru 21 sentra KAI terbentuk ya Mbak. Betul. Masih cukup banyak potensi di Aceh untuk terbentuk sentra KAI. Jadi dari 77 baru 21 sentra KAI. Dari 77 ini, kampus ini sekarang sudah 56 kerjasama. Nah, harapan kami, universitas yang sudah kerjasama dengan kami dapat segera menindaklanjuti dengan membentuk sentra-sentra KAI melalui
SK dari masing-masing kampusnya, kami dari Kemlu Hukum Aceh akan memfasilitasi pada sisi administrasi pemberkasannya dan asistensi tim khusus kerjasama dan sentra untuk melakukan verifikasi atas sentra yang diajukan. Baik. Dan tidak sulit kok, sangat gampang. Dan itu akan sangat bermanfaat dan berguna untuk universitas. Nah, ini tinggal kerja kerasnya Katim kerjasama dan sentra. Betul, ini di pundaknya Bu Erdiana. Oh, iya. Makanya tadi kelihatan agak berat, Bu. Agak berat, Pak. Kita benerin lagi ya, Oh, Pak iya, ya. betul. Baik, Agak kalau berat. kita bicara tentang program yang sudah berjalan ya, itu bukan hanya sekedar angka, tapi bentuk komitmen juga Betul. ya. Bentuk komitmen sejauh ini sudah berjalan sampai peningkatannya pasti sudah ada. Ketika sudah berjalan pasti butuh pengawasan. Nah, ini PR-nya. Jadi kalau kata orang ya, untuk mendapatkan sesuatu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit. Nah, ketika kita menjalankan sebuah program atau mungkin sentra KI dalam hal ini, apakah ada kemungkinan kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengawasan dan juga lain-lainnya? Silakan, Bu. Ya, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya, besar kemungkinan Ya. kita. Apakah sudah berjalan, Bu? Ya, sejauh ini untuk komunikasi sudah dibangun, sudah dibangun ya Pak ya, sudah berjalan. Karena di kita juga ada penyidik Mbak, ada penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual yang memang mereka menjadi memiliki tugas untuk melaksanakan apabila ada pengaduan, mereka menindaklanjuti itu. Kemudian juga mereka mempunyai tugas dalam pencegahan terjadinya pelanggaran. Nah, tentu ini ada sangat erat kaitannya dengan teman-teman di APH ya, karena memang bergerak di satu lini yang sama, butuh koordinasi, butuh sinergitas. Tentu ini akan sangat berdampak apabila sama-sama bekerja untuk pencegahan. Emang sejauh ini kita belum ada, alhamdulillah ya Pak ya, di pengaduan belum ada ya Pak ya. Langsung kita belum ada yang pengaduan langsung. Jadi belum ada ini ya, belum ada historinya nih Pak, belum bisa kita bahas. Tapi yang ingin saya bahas sebenarnya ketika ada pengaduan, seandainya ada pengaduan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, SOP dan juga alurnya seperti apa sih Bu yang akan masyarakat lewati? Kadang-kadang mungkin ada yang takut mengadu, ada yang takut menyampaikan fakta ya karena takut ribet gitu ya. Sebenarnya secara SOP dan juga alur pelayanan seperti apa Bu? Mungkin boleh disampaikan. Ya. Kalau sekarang itu sebenarnya nggak harus langsung. Masyarakat tidak harus langsung datang ke kami. Oh, nggak repot tidak harus ya? Mereka bisa melakukan pengaduan sendiri melalui website kami, ada e-pengaduan.djip.go.id, bisa diakses di situ, melaporkan dari situ. Bisa juga datang langsung juga nggak masalah, datang langsung ke kantor, nanti ke layanan kami setiap hari kerja itu buka layanan juga di Law Center. Nah, masyarakat bisa datang ke situ, membawa laporannya, tentunya didukung oleh bukti-bukti yang kuat ya Pak ya. Karena pelanggaran KI ini bersifat delik aduan. Artinya apabila tidak ada si pihak pemegang hak ini tidak merasa dirugikan, dia tidak melapor, ya kami tidak bisa melakukan apa-apa. Betul. Itu kondisi. Ya, jadi harus dilaporkan dulu nih, baru kami bisa membantu untuk mediasi hingga proses-proses selanjutnya. Jadi gimana Pak? Ada yang ditambahkan? Jadi kerjasama dengan kampus ini merupakan salah satu bentuk edukasi kami kepada masyarakat. Jadi dengan mahasiswa yang ada di kampus tersebut, kami lakukan kerjasama. Itu adalah salah satu bentuk edukasi kami untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait pentingnya KI. Jadi kalau memang diarahkan oleh Direktur Jenderal untuk dimediasi terlebih dahulu. Jadi kalaupun ada yang berkeberatan bahwa Pak itu sebenarnya punya saya, tapi kenapa dipakai sama si itu gitu. Pak ini sebenarnya desain saya, tapi kenapa dipakai sama si itu. Nah, kita lakukan mediasi dahulu. Kalau ternyata mediasi nggak bisa oleh penyidik kami, kan kami juga punya penyidik KI yang memang menjadi mediator. Tidak bisa juga, akhirnya itu pasti akan diteruskan ke pihak berwajib melalui kepolisian dan berproses secara hukum di sana. Jadi, kalaupun ditanya bahwa apa langkah konkret Kemlu Hukum Aceh dalam menangani pengaduan masyarakat, baik, kami punya layanan langsung pengaduan datang ke Kanwil. Kami punya layanan online pengaduan yang ada di website kami. Kami punya layanan terpadu pengaduan kami yang ada di sentral layanan kami. Silakan kalau memang masyarakat menemukan itu, kasih informasi ke kita. Nanti kita duduk bersama-sama untuk melakukan klarifikasi data. Nah, yang kedua, kalau memang terjadi pelanggaran yang ada, itu merupakan delik aduan, tapi
kami dari Kanwil Kampanye siap memfasilitasi dan memediasi. Kalau memang ada yang keberatan, kita mediasi dahulu. Kira-kira seperti apa nanti ke depannya sehingga win-win solusinya akan ketemu konsepnya. Itu mungkin. Baik, jadi prosesnya juga cukup panjang ya sebenarnya ya. Tidak serta-merta ada solusi, tapi harus ada proses mediasi, kemudian ada gelar perkara di situ, ada tahap-tahapnya. Tahap-tahap yang harus ditempuh. Baik. Tapi nggak sulit kok. Ya. Gampang itu. Karena semua layanannya sudah transparan juga ya Pak ya, transparan dan sudah diberi kemudahan dengan banyak sekali program-program yang ada. Mungkin kalau kita membahas satu case study boleh ya Pak? Seandainya ada sebuah sayembara pembuatan logo atau mungkin pembuatan desain, nah peserta ini kan belum mendaftarkan KI-nya ketika mereka mengikuti perlombaan tersebut atau sayembara tersebut. Namun ketika mungkin tidak terpilih, tidak digunakan, tapi secara diam-diam digunakan, apakah itu bentuk pelanggaran juga Pak? Gimana nih Pak? Nanti Mbak Ade tambahkan. Ya. Prinsip KI itu adalah pendaftaran face to file. Oke. Siapa yang mendaftarkan barang itu pertama, itu yang kemudian akan diproses. Belum tentu disahkan ya, akan diproses. Jadi kalau memang terjadi ada sayembara terkait satu logo atau apapun, ya. Terus kemudian ternyata itu menang. Nah kan biasanya ada persyaratan dalam soal tersebut. Betul. Semua ini menjadi milik panitia atau bagaimana? Iya. Nah berarti kan kalau ini menang, apa yang kita buat itu kan menjadi miliknya panitia. Betul. Berarti kan kita udah nggak bisa lagi mengklaim itu kan posisinya. Nah tinggal kemudian panitia ini nanti kemudian yang mengajukan usul permohonan didaftarkan. Dengan orangnya yang menang pun juga nggak ada masalah. Jadi prinsip dasarnya adalah first to file. Siapa yang mendaftar pertama itu yang akan diproses dan akan mendapat perlindungan dulu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian setelah diam-diam itu dipakai sama orang, selama itu kemudian tidak ada komplain atau yang lain-lain, ya silahkan. Tetapi yang jadi masalah adalah pada saat itu menjadi dikomplain, dicek dulu sudah terdaftar belum itu. Kalau sudah terdaftar, berarti kita itu melanggar mereknya mereka. Baik. Dan pasti kita akan kena kasus pidana. Oke. Karena apa? Kita berarti mengklaim sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Loh, dasarnya apa diklaim? Lah mereka sudah punya sertifikat kok. Baik. Terus apa dasarmu diklaim atau dipublish bahwa itu punyamu? Kan sertifikatnya dipunyai sana. Oke. Nah, itu yang poin 2. Poin 3, kita harus aware juga bahwa yang namanya kreativitas orang itu kan sesuatu yang tidak berwujud ya. Terasa tapi nggak terwujud. Betul. Jadi kita harus lebih aware juga. Makanya tidak juga kita salahkan secara umum, tapi kita juga harus lebih mendorong pemahaman kita untuk melindungi apa yang sudah kita buat dan kita miliki. Itu, Mbak. Dari Ibu ada tambahan, Bu? Ya, biasanya yang paling sering itu suka jadi masalah kalau dia sudah bernilai ekonomi ya. Betul. Kalau misalnya kan cuma dicomot-comot aja mungkin belum ada komersialisasinya, belum bernilai ekonomi, biasanya masih belum ribut ya, Bu ya. adem. Ketika dia menghasilkan ya nilai ekonomi, sudah komersial biasanya kan baru muncul ini ya. Ya mungkin tentu dalam hal ini kami selalu menghimbau bahwa untuk melindungi setiap karya ini jangan sampai menjadi masalah ke depan, ayolah setiap ada event-event itu juga kan bisa masuk dalam didaftarkan juga, karena apalagi kalau eventnya rutin kan, event rutin itu ada baiknya didaftarkan gitu. Didaftarkan, dicatatkan supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, diklaim oleh orang lain gitu kan. Apalagi kalau dia lakukan tahunan misalkan eventnya, sayang sekali itu kita kemarin sempat ada case juga seperti itu ya Pak ya. Jadi kita himbau ya. Disbutpar pun juga ngakuin itu belum kita daftarkan tuh. Iya. Like apa tuh? Ada event tahunan Ramadan Ramadan Festival? Ya, yang tahunan itu ya Pak ya. Baik, jadi sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Terutama kalau sekarang ini sudah ada media sosial terkait desain, logo, lebih dan mudah lagi kan betul bentuk-bentuk karya dalam bentuk digital. Nah ini kalau dicomot sering sekali tidak mencantumkan kredit begitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu bentuk potensi pelanggaran. Jadi untuk masyarakat yang sedang menonton tuh dengerin ya, PR kita banyak nih sebagai masyarakat banyak. Bapak apalagi, Ibu apalagi. Jadi
sebenarnya ini butuh kolaborasi dan juga kesadaran masyarakat. Kembali lagi sebenarnya bagaimana masyarakat bertindak ya, kembali lagi bagaimana masyarakat mengambil keputusan juga. Nah, kalau seandainya teman-teman merasa ada pelanggaran ya, atau mungkin ingin melakukan pengaduan, bisa langsung melalui website yang sudah Ibu sampaikan, epengaduan.dgip atau dgip.go.id ya. Dan kemudian bisa langsung ke kantor juga. Betul, bisa langsung datang ke kantor. Nah, kalau yang mager-mager boleh sambil di kasur sambil main handphone ya. Atau kalau mau ke media sosial Kemenkum Aceh juga bisa langsung @Kemenkum Aceh, dan juga bisa melalui layanan di 0821 6097 2607. Jadi sudah membuka semua pintu. Ini ibaratnya open house selalu. Mulai dari website, kemudian media sosial, layanan berbasis WhatsApp dan lain-lain sudah terbuka. Tinggal kita meningkatkan kesadaran ya, kemudian juga mengakses layanan dengan mudah dan memastikan informasi yang kita dapat bukan informasi yang salah. Itu dia yang paling penting. Mungkin terakhir sebelum menutup sesi kita pada hari ini, ada yang ingin disampaikan? Bapak, silakan. Mbak Ardina mau? Silakan Ibu. Ya, kalau dari kami, mungkin satu hal yang harus kita catat bersama bahwa pelindungan kekayaan intelektual ini bukan hanya tanggung jawab kami di Kementerian Hukum, tapi adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, melindungi. Karena kenapa? Apabila tidak dilindungi, itu akan membuat kreator-kreator, inovator-inovator yang mungkin lagi semangat-semangatnya untuk menghasilkan suatu karya jadi malas kan. Betul. Nggak ada perlindungan hukum gitu. Nah, di sini negara sudah hadir untuk memberikan perlindungan. Yuk sama-sama kita aware, sama-sama kita peduli bahwa setiap karya itu hendaknya kita hargai jerih payahnya gitu ya. Kita jaga bersama-sama. Mungkin itu aja dari kami. Baik, terima kasih. Dari Bapak ada tambahan? Sebagai closing mungkin begini. Sejalan dengan arahan dari Bapak Kanwil, program Kemenkum Aceh tahun ini adalah Kemenkanwil Aceh Pasti Beres. Bagaimana kemudian kami di Divisi Pelayanan Hukum ada satu program kemudian Ekoyankum 7 Pekuat. Di situ ada namanya kegiatan ngopi sapu. Ngobrol perkara, mengobrol perihal KI dan sistem badan hukum online. Jadi jadikan kami sebagai pilihan untuk bertumbuh. Jadikan Kanwil Aceh sebagai pilihan untuk bertumbuh. Kami akan dengan senang hati memfasilitasi, kami akan dengan senang hati mendampingi, sehingga kita bisa tumbuh bersama-sama, kita bisa berkembang bersama-sama untuk Aceh yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk closing statement-nya yang sangat baik ya. Kita juga senantiasa memberikan informasi-informasi update melalui media sosial Kemenkum Aceh. Jangan lupa like, komen, dan juga follow. Dan video ini juga jangan lupa dibagikan supaya semakin banyak lagi ya masyarakat dan teman-teman kita yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan kekayaan intelektual. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.